Oke, sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 5 kelas 5 halaman 30, 31, 32, 34 dan halaman 36. Oke ya, kita mulai dari kunci jawaban halaman 30 dan halaman 31 di bagian ayo membaca. Ini ada perintah bacalah dengan seksama bacaan berikut ini. Nah, di sini ada bacaan yang judulnya Indonesia Negara Maritim dan Agraris. Oke, mari kita baca. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Nah, selanjutnya untuk bacaannya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kita langsung menuju ke bawahnya dari bacaan ini. Nah, di bawah bacaan tersebut terdapat beberapa soal. Oke, berikut adalah soalnya ya. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Oke, di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silakan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian, dan untuk jawabannya silakan bisa kalian baca sendiri. Ya, berikut adalah jawabannya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Di nomor 2 yaitu membuat ringkasan berdasarkan bacaan. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting di atas, buatlah sebuah ringkasan. Tuliskanlah ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, lanjut kita masuk ke kunci jawaban halaman 32 di bagian ayo mencoba. Nah, ini ada beberapa gambar, silahkan bisa kalian lihat ya. Oke, ini ada sedikit bacaan, silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke ya, itu tadi bacaannya merupakan sebuah kegiatan, silahkan bisa kalian baca. Kita langsung ke jawabannya. Ini jawabannya sudah saya sediakan ya di bawahnya. Berikut adalah jawabannya dari perintah yang ada di atasnya tadi.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 34 di bagian Ayo Membaca. Oke ya, lagi-lagi di sini terdapat bacaan yang judulnya Usaha Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, silahkan bisa kalian baca untuk bacaannya. Ini bacaannya agak panjang ya. Oke, kita scroll terus ke bawah. Nah, di bawah dari teks bacaan tersebut terdapat soal. Ini mari kita baca. Dengan menggunakan informasi dari bacaan di atas dan dari sumber lainnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Lanjut kita ke soal nomor 3. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Jelaskan. Lanjut ke soal nomor 4. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Oke, kita lanjut lagi ke bagian Ayo Berlatih. Ini ada membuat clipping ya. Ini ada sebuah perintah, silahkan untuk perintahnya bisa kalian baca ya. Ini ada perintah, bagilah kelompokmu menjadi 2. Satu kelompok bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa sejarah pada masa setelah kemerdekaan. Dan seterusnya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke kunci jawaban halaman 36 di bagian Ayo Berlatih. Oke, di sini ada soal, kita mulai dari soal nomor 1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari sebuah peta geografis? Lanjut ke soal nomor 3. Apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Nomor 4. Berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Lanjut nomor 5. Usaha apa sajakah yang menurutmu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri? Oke, lanjut sekarang kita masuk ke bagian Ayo Renungkan.
Bayangkan dirimu berada di dalam Kongres Sumpah Pemuda 1928. Menurutmu semangat dan sikap apa sajakah yang mungkin terlihat dan kamu rasakan dari para pemuda Indonesia? Oke, lanjut kita masuk ke kerjasama dengan orang tua. Oke, di sini ada soal. Mintalah orang tuamu menceritakan kegiatan peringatan Sumpah Pemuda yang pernah dilakukan di masa mereka bersekolah. Mintalah orang tuamu menjelaskan tujuan kegiatan tersebut dan peristiwa yang paling menarik pada saat itu. Buatlah ringkasan singkat dari cerita orang tuamu untuk kamu ceritakan di kelas esok harinya. Nah, di sini untuk jawabannya silahkan bisa kalian sesuaikan dengan cerita orang tua kalian masing-masing ya. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti berikut ini. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.